Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap diberikan kesehatan ya. Kelancaran dalam belajar. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi pagi hari ini yaitu menganalisis tentang teks negosiasi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mana sih teks negosiasi atau bukan, jadi perbedaan. Jadi anak-anak sudah paham ya, mana yang teks negosiasi bentuknya, mana yang jenisnya teks negosiasi ya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi ya. Jadi materinya yaitu menganalisis teks negosiasi. Menentukan bagian struktur teks negosiasi itu adalah kegiatan yang pertama kita. Nah, seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas ya. Struktur teks negosiasi adalah yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Perhatikan contoh analisis struktur teks negosiasi berikut. Yang pertama, pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Sambil menunjuk ke arah mangga gedong gincu. Itu adalah orientasi atau pembukaan ya. Sedangkan si penjual 30.000, Bu, murah. Nah, dalam teks negosiasi memang memiliki keindahan tersendiri. Dengan kita memegang barangnya, ini adalah bahasa langsung ya. Jadi, Bu, ini berapa harganya? Misalnya yang saya pegang ini seikat kangkung. Nah, kalau dilihat dari bahasanya, dari segi bahasanya, di situ pasti sudah jelas tidak logis ya. Bu, ini berapa? Kita memegang seikat kangkung, si penjual pasti sudah paham 2.000 misalnya. Nah, sama halnya seperti penjual mangga ini tadi kan, si pembeli memegang sebuah mangga, satu buah mangga, dan ditunjukkan kepada si pembeli, maka si pembeli menunjukkan mangganya ke penjual ya, dan mereka bisa langsung berinteraksi, paham dengan apa yang dimaksud oleh pembeli tadi. Bang, ini berapa sekilo? Nah, jadi langsung dijawab 30.000 Bu. Kalau dilihat dari segi bahasanya, di sini menggunakan bahasa langsung ya. Si pembeli tanya, boleh kurang kan bang? Nah, ini pengajuan. Ini adalah yang dimaksud dengan pengajuan yang akan adanya negosiasi dalam jual beli tersebut. Selanjutnya, penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan tapi masak pohon. Nah, ini adalah kata-kata penawaran dalam teks negosiasi. Dan imbal balik dari si pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim. Bang, 20.000 saja ya. Nah, pengajuan lagi si pembeli, penjual melakukan penawaran lagi, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Lalu si pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Nah, pengajuan lagi, dia menginginkan untuk memilih mangganya sendiri. Nah, ini pembeli. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah, persetujuan di sini sudah menemukan mufakat. Jadi dalam negosiasi itu harus menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi semuanya harus mendapatkan keuntungan, tidak boleh ada yang dirugikan satu sama lain. Nah, jika masih ada hal yang dirugikan antara penjual sama pembeli, itu namanya bukan negosiasi. Jadi negosiasi itu memiliki mufakat ya. Jadi menguntungkan kedua belah pihak ya. Nah, ini yang terakhir. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, ini persetujuan. Yaitu anak-anak itu adalah
struktur teks ya. Kalau anekdot memiliki koda, orientasi, krisis. Kalau negosiasi sendiri yaitu orientasi, pengenalan, situasi, pengajuan, penawaran, sama persetujuan. Nah, ini dalam contoh teks negosiasi di atas, proses pengajuan dan penawaran terjadi lebih dari satu kali hingga tercapai kesepakatan. Nah, sekarang diskusikanlah dengan teman-temanmu hal ini. Berhubung sekarang sedang belajar di rumahnya masing-masing, jadi nomor 1 sampai 4 ini silahkan dikerjakan sendiri. Ini adalah tugasnya halaman 164. Nomor 1 sampai 4 dan ada tugas tambahan analisis, yaitu silahkan dibaca teks negosiasi warga dengan investor. Ini nanti silahkan dianalisis persis seperti kolom yang ada di halaman 163 sama halaman 164 ya. Jadi silahkan dianalisis sesuai dengan struktur yang telah saya paparkan sebelumnya. Silahkan dibuat kolom seperti ini. Jadi mana orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan sampai persetujuan. Nah, teksnya yang dianalisis adalah yang berjudul negosiasi warga dengan investor. Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Bu Ratna, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Apabila kurang jelas, silahkan WA ke grup yang telah kalian sediakan. Agar pertemuan kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya jika kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.